Halo anak-anak semuanya, jumpa lagi dalam video pembelajaran Bapak tentang IPA, dan ini adalah untuk kelas 10 akuntansi di SMK Meta Maitreya kan baru. Nah, hari ini Bapak akan menjelaskan tentang materi kita yang terbaru, yaitu tentang ekosistem. Nah, anak-anak semuanya, ekosistem itu rujukannya itu berasal atau terbentuk dari suatu yang namanya individu. Nah, individu itu apa maksudnya? Individu itu adalah, contohnya itu adalah Bapak sendiri. Bapak di sini sendiri, yaitu dimaksud dengan individu. Individu itu adalah diri sendiri atau satu orang atau satu ekor, itu termasuk individu. Nah, setelah individu maka akan terbentuk populasi. Nah, populasi itu apa? Populasi itu adalah kumpulan dari beberapa individu. Nah, apa contoh di sini populasi? Nah, contohnya apabila Bapak sekarang ada teman-teman Bapak yang guru sesama cowok, berarti itu adalah populasi guru cowok. Dan apabila ada populasi guru cewek, itu adalah populasi guru yang cewek atau perempuan. Nah, itu adalah populasi. Nah, kalau antara populasi cewek dengan populasi cowok, atau guru yang cewek, guru laki-laki dengan guru yang perempuan itu bergabung menjadi satu, itu disebut dengan komunitas atau majelis guru. Nah, itu dia. Nah, apabila sudah satu komunitas ini, dia ditempatkan atau habitatnya di mana atau letaknya kerjanya di mana, itu termasuk dengan ekosistem. Nah, itu ya, ekosistem itu adalah kumpulan dari beberapa komunitas. Nah, apabila sudah terbentuk ekosistem, maka terbentuklah biosfer. Biosfer itu adalah kumpulan atau suatu ekosistem yang ada di bumi ini. Itu adalah ekosistem. Nah, dari kata kunci dari ekosistem ini ada biotik, ada abiotik, dan sebagainya. Nah, pada materi ini adalah kompetensi dasarnya di sini, yaitu adalah kita menganalisis komponen-komponen ekosistem dan interaksi antar komponen tersebut. Berarti di sini nanti kita akan membahas tentang komponen apa saja yang ada di ekosistem dan interaksi apa yang mempengaruhi dari ekosistem tersebut. Oke. Nah, arah dari pembelajaran kita ini atau tujuannya, pertama kita harus mengamati apa komponen ekosistem. Yang kedua, kita masih mengamati komponen ekosistem dan interaksinya di lingkungan sekitar. Dan yang ketiga, menganalisis dan mempresentasikannya, berarti ketertarikan atau keterikatan antara komponen ekosistem dengan interaksinya, ya. Nah, yang terakhir adalah menganalisis dan mempresentasikan aliran energi dari ekosistem tersebut. Oke, nah ini peta konsep yang perlu kamu ingat, bahwasanya ekosistem itu terdiri atas abiotik dan biotik. Nah, kalau abiotik ini contohnya apa? Air, tanah, udara, kelembapan, suhu, cahaya matahari, topografi, dan iklim. Sementara biotik itu berarti dia ada produsen, ada konsumen, ada pengurai. Akan membentuk suatu yang namanya rantai makanan. Nah, rantai makanan ini akan membentuk suatu yang namanya adalah jaring-jaring makanan. Ketika jaring-jaring makanan ini sudah terbentuk, maka ada aliran energi. Dan apabila ada interaksi antara komponen biotik dan abiotik, maka akan terjadi interaksi komponen antar abiotik, interaksi komponen antar biotik dan abiotik, dan interaksi komponen antar abiotik. Nah, apa contohnya di sini? Ya, nanti akan kita bahas satu persatu. Oke, pertama akan Bapak bahas yaitu adalah ekosistem. Pengertian dari ekosistem ini terlebih dahulu. Anak-anak, apa yang dimaksud dengan ekosistem? Ekosistem itu adalah interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungan biotik dan abiotiknya. Ya, interaksi antara makhluk hidup. Makhluk hidup itu siapa? Hewan, manusia, dan tumbuhan dengan lingkungannya. Baik itu dengan biotik maupun dengan abiotik. Baik itu dengan sesama makhluk hidup maupun tidak dengan sesama makhluk hidup. Nah, ilmu yang mempelajari tentang ekosistem ini disebut dengan ekologi. Nah, biasanya pencetusnya di sini adalah Translate pada tahun 1935. Nah, ekosistem ini terbagi atas dua, ada ekosistem darat dan ekosistem laut. Nah, itu dia ya, seperti pada gambar Bapak ini, ada ekosistem laut dan ada ekosistem darat. Nah, oke. Nah, baik.
kita masuk kepada komponen ekosistem. Tolong Bapak perhatikan ya. Nah, komponen ekosistem itu pertama tadi ada abiotik dan ada biotik. Nah, komponen abiotik itu termasuk adalah makhluk hidup. Komponen abiotik di sini adalah komponen tak hidup, sementara komponen biotik ini adalah komponen yang organisme yang hidup atau makhluk hidup. Nah, apa saja dia? Nah, kalau komponen abiotik ada air, tanah, udara, kelembapan, cahaya, topografi, iklim. Sementara komponen biotik itu ada produsen, konsumen, dekomposer, dan detritivor. Oke, kita bahas satu persatu untuk video pembelajaran kali ini. Oke, komponen abiotik kita bahas satu persatu. Atau komponen yang tak hidup. Nah, apa saja komponen yang tak hidup? Pertama itu adalah tanah, ya. Nah, tanah itu adalah sebagai substrat tempat hidup kita. Kalau tidak ada tanah, maka kita tidak akan bisa menginjakkan kaki kita di muka bumi ini. Dan dia juga menghasilkan zat-zat hara, sehingga dari zat-zat hara itulah hidup makhluk hidup, ya, yaitu tumbuhan yang kadang bisa kita gunakan sebagai bahan makanan. Salah satunya adalah sayur-sayuran. Yang kedua adalah air. Air itu merupakan bagian terbesar di muka bumi ini. 90% makhluk hidup diri kita ini terisi oleh air, ya. Nah, berperan juga untuk proses metabolisme, ya. Nah, itu dalam diri kita saja itu komposisinya itu air. Nah, udara Bapak contohkan di sini adalah oksigen. Oksigen di sini diperlukan untuk makhluk hidup untuk bernapas. Anggap saja jika bumi ini tidak ada oksigen, tidak ada unsur abiotik, maka apa yang terjadi? Kita akan mati. Ya. Nah, CO2 apa? Dibutuhkan dalam proses fotosintesis. Nah, udara ini juga menentukan kelembapan dari suatu bumi kita ini. Nah, kelembapan dan suhu. Nah, ini salah satu contohnya itu adalah sebagai penyelimut dari bumi kita ini, sehingga apa? Sehingga kita terhindar dari pancaran sinar ultraviolet dari sinar matahari. Maka ada kelembapan dan suhu. Jika matahari langsung menyinari kita tanpa adanya lapisan-lapisan muka bumi, tanpa adanya kelembapan dan suhu, maka kita akan mati juga. Itu dia komponen abiotik. Oke, komponen abiotik selanjutnya itu adalah cahaya, yaitu energi primer bagi ekosistem. Tanpa adanya cahaya, tanpa terjadinya fotosintesis. Topografi itu adalah ini adalah tempat makhluk hidup juga yang berpengaruh terhadap penyebaran makhluk hidup. Itu ya. Iklim juga salah satu contoh komponen abiotik. Oke, iklim. Nah, jadi kalau komponen biotik itu apa saja komponen makhluk hidup? Kalau tadi abiotik adalah komponen yang tak hidup, kalau biotik adalah komponen yang hidup. Nah, apa saja komponen biotik itu? Pertama adalah produsen. Produsen itu adalah semua organisme yang dapat membuat makanannya sendiri atau disebut dengan autotrof. Autotrof itu adalah dapat membuat makanannya sendiri. Nah, yang kedua, kalau produsen ini terbagi atas dua. Pertama, fotoautotrof, yaitu jika dalam mensintesis makanannya memerlukan bantuan energi cahaya. Itu adalah fotoautotrof. Contohnya adalah semua tumbuhan, alga, dan prokaryotik. Nah, sementara kemoautotrof itu adalah makhluk hidup, dia tidak memerlukan cahaya, tapi dia dapat mensintesiskan energi dia sendiri untuk membuat makanannya. Atau jika dalam mensintesis makanannya memerlukan energi dari hasil reaksi kimia. Contohnya di sini adalah bakteri atau prokaryotik, ya, itu dia. Oke. Nah, ada beberapa contoh produsen di sini, yaitu adalah Cyanobacteria. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Bisa kamu lihat di gambar Bapak ini. Oke. Komponen biotik yang kedua yaitu adalah konsumen. Konsumen itu apa? Konsumen itu adalah semua organisme yang tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri atau heterotrof. Nah, konsumen ini terbagi atas 3. Pasti sudah tahu ya apa saja.
Yang kedua adalah karnivora, makhluk hidup pemakan daging. Dan yang ketiga adalah omnivora, makhluk hidup yang dapat memakan segalanya. Bisa makan tumbuhan, bisa makan daging. Nah, contoh-contohnya kamu sudah pernah pelajari ketika SMP dan SD terlebih dahulunya. Oke? Dan yang ke komponen biotik yang selanjutnya itu adalah detritivore. Nah, detritivore ini apa? Nah, detritivore ini adalah organisme yang membantu dalam penghancuran secara mekanik sampah organik. Nah, sebelum mengalami proses penguraian, maka organisme yang melakukan yang menguraikan sampah ini adalah disebut dengan detritivore. Sementara dekomposer yaitu adalah menguraikan sampah organik menjadi zat-zat anorganik. Apa contoh detritivore? Yaitu rayap, terampang, luwing. Ya. Sementara contoh dekomposer adalah bakteri dan jamur. Nah, contohnya di sini ya, Bapak contohkan misalnya nih, makhluk hidup ada yang mati. Nah, siapa yang menguraikannya? Yaitu pertama rayap, terampang. Ya. Setelah itu apa? Siapa lagi? Nah, itu termasuk detritivore. Nah, setelah detritivore ini menguraikan makanannya, maka akan diuraikan lagi oleh dekomposer, yaitu bakteri dan jamur. Sehingga barulah habislah makhluk hidup ini dimakan oleh tanah atau habis secara termakan oleh tanah. Itulah dia. Nah, itu yang komponen biotik, komponen abiotik, komponen penyusun ekosistem. Nah, selanjutnya kita akan membahas pada video pembelajaran kita selanjutnya. Nah, pesan Bapak adalah alam tidak butuh kata-kata, ya. Alam hanya butuh bukti yang nyata. Apa maksudnya di sini? Ayo kita lestarikan alam kita jaga alam kita. Kita jaga komponen biotik, kita jaga komponen abiotik. Sehingga apa? Sehingga kita tetap hidup aman, nyaman, dan harmonis dengan alam. Terima kasih. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Bye bye, see you.